Narasumber kita di Indonesia Memilih pemirsa. Dan tadi kita lanjut lagi ya Baby ya, tadi soal komunikasi politik yang berbeda-beda, tadi nyampe ke debat ya Ibu Bu Leli ya. Itu bagaimana Bu tadi, dilanjutkan silakan Bu. Iya, tadi kan Mas Bre mau nanya soal kenapa kalau yang dizalimi kesannya gitu betul. lebih dibela oleh netizen gitu kan. Ini juga terjadi soal sejarah. Jadi mungkin kita masih ingat di zaman Orde Baru itu kan ada 3 partai nih. PDI, belum ada P-nya ya, baru PDI aja, Golkar sama P3. Nah, itu dulu kan kesannya, bukan hanya kesannya tapi memang kejadian gitu kan, bagaimana di bawah kepemimpinan Suryadi, Bu Mega begitu ditekan. Terjadilah penyerangan di Jalan Diponegoro misalnya dan sebagainya. Tapi kemudian dulu belum ada netizen ya, belum ada itu media Belum ada sosial. Twitter, belum Ya. ada Facebook ya Bu ya. Tapi masyarakat secara langsung menaruh simpati dan empati yang demikian tinggi pada Bu Mega. Sehingga PDIP bisa menang. Bu Mega begitu didukung ya dan sebagainya. Tapi di 2004 ketika terjadi pemilihan langsung itu yang terjadi memang Pak SBY dikesankan dizalimi sama Bu Mega. Karena kebetulan waktu itu kan Pak SBY adalah menterinya Bu Mega, menteri kesayangan lagi gitu kan. Nah, menteri kesayangan sehingga kemanapun Bu Mega kalau pergi nggak ada Pak SBY kadang-kadang nggak jadi pergi gitu loh saking sayangnya. Terus diminta jadi jurkam, tapi kemudian Pak SBY justru mencalonkan diri melalui Partai Demokrat waktu itu. Nah, seolah-olah terzalimi karena ada kata-kata dari pihak PDIP yang mengatakan Pak SBY apalah gitu ya. Nah, sebagai orang yang dizalimi rakyat membela Pak SBY waktu itu. Sehingga menanglah waktu itu Demokrat menjadi nomor urut 1. Dan Pak SBY menang berkuasa. Mencalonkan kembali di 2009. Menang lagi. Tapi di penghujung kekuasaan Pak SBY terjadilah peristiwa besar yang menghantam Demokrat, korupsi. Padahal mereka punya iklan waktu itu kan, katakan tidak pada korupsi. Masih ingat kan? Tapi pelaku-pelaku iklannya justru yang kemudian terciduk menjadi pesakitan di KPK. Jadi dari nomor urut 1 turun ke nomor urut 5. Di 2014 turun lagi. Di 2019 ke nomor urut 7. Jadi itu hukuman bagi masyarakat yang tidak selesai. Jadi masyarakat ini punya cinta tapi juga punya marah. Nah, ini harusnya menjadi pelajaran bagi calon-calon pemimpin yang ingin bertarung dalam bilik-bilik kekuasaan itu. Nah, ketika saat di debat ini mencerminkan bahasa pengantar itu bagian dari kampanye sebenarnya. Jadi yang dilihat oleh masyarakat itu, ingat nggak ketika Pak Prabowo seperti dikejar begitu oleh Anies, itu ada emak-emak yang sampai nangis segitunya gitu kan, ngebela Pak Prabowo kan. Jadi fenomena pelajaran dari sebelum Orde Baru dan saat Orde Baru itu memang terjadi terus, berlangsung terus pada saat ini. Makanya mereka tim sukses menyelipkan nih strategi komunikasi politiknya, udah jangan terlalu keras gitu kan. Tunjukkan aja jati diri kita dengan saling menghargai satu sama lain. Tapi kemudian praktek dalam debat itu menjadi hampa. Gitu, seperti kata Dek Monika itu seperti apa masakan tanpa garam gitu. Aduh, ya. Kayak cinta tanpa Gitu perhatian kan. ya, hambar Iya. gitu. Jadi kita justru tidak menemukan substansinya. Loh, yang mau dilawan mana nih programnya? Yang programnya salah, yang nantinya cuma sekedar omon-omon dan sebagainya mana? Kita ingin perdebatan itu berlangsung di antara mereka memang tanpa menjatuhkan. Nah, ini yang tidak ketemu. Tapi mereka menjaga itu supaya welas asih pemirsa, welas asih netizen berpihak pada mereka. Dan itu berhasil nampaknya mereka lakukan. Tapi apakah betul Bu Monika, kalau Anda melihat apakah ini memang sengaja nih, memang ditampilkan ya udahlah nggak apa-apa saya dizolimin, yang penting saya dapat empati, atau memang secara alamiah keluar apa sengaja gitu kalau menurut Anda? Survei juga melihat makin tinggi malah ya setelah debat cawapres. Jadi yang kita lihat adalah makro gestur yang nampak oleh mata awam. Artinya kan bisa meredam, begitu ya. Nah, tetapi ada mikro gestur yang itu bisa diamati, begitu ya. Jadi artinya secara makronya menahan, tetapi mikronya itu bocor, gitu ya. Misalnya, bocor halus ya Bu ya. Karena tidak ada lagi gebrak-gebrak dan sebagainya itu nggak nampak karena memang udah penguasaan stabilitas emosi ini harus dijaga begitu. Tetapi mikronya ini banyak.
makanya ketika mengamati misalnya di 02 ya, kan ini yang menjadi topik perhatian adalah welas AC dijatuhkan kepada 02. Karena secara makronya ditahan untuk bisa menerima semua serangan-serangan itu. Tetapi kalau kita mengamati dari facial expression-nya, karena kita mau ngelihat mikronya sejatinya gimana nih gitu ya. Nah ini kalau untuk mikro ini perlu dikesampingkan karena gini, kalau kita melihat kondisi kesehatan seseorang dan sebagainya sehingga otot-otot di wajah itu tidak seelastis ketika seseorang tidak memiliki problem kesehatan gitu ya. Nah apalagi di debat kelima karena udah didampingi dengan dokter dan sebagainya begitu. Nah tetapi muncul juga bahwa kita bisa melihat dari tekanan-tekanan suara gitu ya. Nah ini yang muncul sebetulnya apakah penguasaan emosinya sudah lebih stabil ataukah belum gitu ya. Jadi ini yang bisa diperhatikan. Jadi memang mikroekspresinya seperti tidak terlihat tapi tetap kelihatan ya Bu ya, walaupun tadi terpengaruh sama usia, Ya, kesehatan gitu ya. Iya. Tetapi dan terlihat mikro emosi. dari intonasi suara. Intonasi ketika- juga bisa terlihat ya. Jadi makronya secara terlihat body language-nya tidak, tetapi dari suara kita bisa amati di situ. Betul. Nggak Kita ada bisa- juga itu Mas Anies, Mas Nah. Anies. Kita amati juga dari Sorry ya. penggunaan tadi verbal style-nya gitu Ya, ya. Style-nya kemudian menjadi di luar daripada konteks yang formal begitu. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi sebenarnya Makronya udah ditahan, makronya ditahan tapi bisa bocor hati halus kecil lewat gitu. mikro. Bocor halus. Bocor halus ya lewat mikro itu ada intonasinya dan ekspresinya, begitu raut wajah mungkin ya. Betul. Baik. Kalau Anda melihat Ibu Leli, apakah ini bisa menjadi senjata dalam tanda kutip nih untuk dalam tanda kutip menangin lah gitu. Karena kan di pengalaman tadi sebelumnya Pak SBY, Megawati berhasil gitu. Apakah ini strategi yang Iya, cukup ini? makanya dalam politik itu menegaskan butuh pencitraan. Aduh, Nah, pencitraan ini. Jadi itu sebab, itu kenapa di baliho-baliho itu orang yang kita kenal latar belakangnya misalnya mereka menampilkan foto yang alim gitu kan. Oh kita tahu nih latar belakangnya seperti apa. Tapi di foto itu pakai baju, pakai peci, pakai tasbih. Bahkan fotonya di Mekah gitu kan. Ditampilin ingin memperlihatkan sosok diri yang diidealisir sedemikian rupa. Pencitraan itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak ada tapi diada-adakan. Nah sehingga akan kelihatan nih. Tadi saya malah nanya tadi Mas kalau sebagai latar belakang militer tiba-tiba berubah narasinya, gayanya dan sebagainya itu menjadi seperti apa? Nah nanti mungkin dia yang akan menjelaskan gitu kan. Memang dinamika itu terlihat Pak Prabowo itu seperti kehilangan sosok dirinya yang sebenarnya. Jadi dia mencoba diidealisir. Sosok diri yang idealisir namanya dalam teori dramaturgis Irving Goffman itu. Diidealisir sedemikian rupa sehingga impression management, manajemen pencitraannya itu terlihat. Jadi mungkin karena pesanan terlalu banyak dari tim yang memang banyak. Katanya 100 timnya, ada 100 orang katanya. Jadi begitu banyak masukan dia harus memilih dan memilah mana yang harus saya lakukan dan lebih menonjol kayaknya itu. Yang ditonjolkan seperti menerima, menghargai pendapat orang lain. Kan kata-kata 3 itu maaf, tolong sama apa? Satu Terima lagi kasih. terima kasih. Ya. 3 kata itu yang Three magic words. ditonjolkan gitu.